Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, yang mana pada pagi hari ini atau siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama saling silaturahmi yang untuk untuk membahas masalah Basos dan Basum di wilayah Ciper. Mudah-mudahan nanti apa yang kita bahas atau kita laksanakan diberikan kepada Allah SWT. Untuk pertama-tama kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ketua Paguyuban Bapak Endang, Mudah Pak Pak Sanjudi dan teman-teman sekalian pada hari ini. Kemungkinan nanti untuk seperti apa acara lanjutnya saya serahkan ke Pak Sanjudi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sanjudi, terima kasih Pak Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan iman Islam, nikmat sehat, dan bisa mengatakan ke pos atau Gunung Surul Baguna ke-11. Dan mudah-mudahan seperti apa yang tadi Pak Toto bilang, bahwa langkah kaki kita ke sini adalah untuk musyawarah membicarakan agenda pasung-pasung di khususnya di wilayah Ciper, dan mudah-mudahan mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum melangkah acara materi, berikut kami informasikan untuk diketahui bersama bahwa pada tanggal 28 Januari kemarin kita rapat pertama di RW 9 yang hasilnya berikut saya bacakan berita acara paguyuban RT RW Ciper nomor 001 BA strip miring RT strip miring RW 1 2023. Pada hari ini Sabtu tanggal 28 bulan Januari tahun 2023 telah diadakan rapat musyawarah mufakat antara Ketua RT dan RW lingkup Perumahan Ciamas Permai sebagaimana daftar hadir terlampir. Hasil daripada pertemuan tersebut telah disepakati bersama terbentuknya paguyuban RT RW lingkup Perumahan Ciamas Permai untuk menjalin hubungan dengan penduduk Ciper atau PC, sehingga akan dapat menampung aspirasi warga atau masyarakat dan menumbuhkan rasa kekeluargaan antara para ketua RT dan RW dengan wadah penduduk Ciper. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami akan mengaktifkan kembali paguyuban RT RW lingkup Perumahan Ciamas Permai agar lebih mudah, kompak, dan solid dengan penduduk Ciper, serta dapat bersinergi dengan pemerintahan Desa Ciapus dalam menjalankan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan di wilayah Perumahan Ciamas Permai kedepannya yang tertib, transparan, dan akuntabel. Adapun hasil kesepakatan pertemuan tersebut telah terpilih susunan pengurus paguyuban RT RW lingkup Perumahan Ciamas Permai sebagai berikut. Sebagai ketua adalah Bapak Endang Pratikno, sekretaris saya sendiri, bendahara Ibu Eli R. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Sedangkan untuk kelengkapan susunan dalam struktur paguyuban tersebut akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Bogor 28 Januari 2003, Ketua Paguyuban tertanda Bapak Endang Pratikno. Dan ini adalah berita acara yang nanti kita akan sampaikan ke pemerintah desa. Mudah-mudahan Senin bisa saya terima secara bahasa sama Pandang. Berikutnya untuk langkah ke materi mungkin saya akan sampaikan, saya akan serahkan kepada Bapak Endang untuk membahas masalah pasos-pasum terutama di wilayah Perumahan Ciamas Permai. Waktu dan tempat kami serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua RW 11, Bapak Toto, beserta para Ketua RT-nya, Pak Iwan dan Pak Amin, Pak Sekretaris Pak Iman, dan yang terhormat Bapak Ketua RW 9, Pak Santipi, dan Ketua RT-nya, Pak Denny,
juga yang terhormat Ibu Kader Posyandu di RW 11. Terima kasih atas kehadirannya. Dan juga terima kasih Pak Toto sudah memfasilitasi tempat dan segala-galanya sudah disiapkan. Tak lupa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala nikmat kepada kita, yang mana kita dapat berkumpul bersilaturahmi di Gedung Serbaguna RW 11 dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada hari ini dapat menghasilkan yang maksimal, meskipun teman-teman kita RT RW yang tidak dapat hadir, yang mudah-mudahan acara berikutnya bisa ikut menghadiri. Kita maklumi mungkin masing-masing punya kesibukan seperti itu. Baik Bapak, kita hari ini isi daripada silaturahmi kita bahas sama-sama tentang pasos-pasum di lingkungan perumahan Ciper, Ciamas Permai. Perlu diketahui bahwa pasos-pasum, khususnya pasum, itu yang sudah diserahkan kepada Pemda dan menjadi aset Pemda itu kurang lebih 9.000 sekian meter. Itu hampir 1 hektar itu pasumnya itu ya, khususnya yang berada di posisi di depan. Yang sampai saat ini yang dikelola oleh pemerintah desa Ciapus itu kurang lebih sekitar 5.500, hampir setengah hektar lebih. Mengenai status pasum di wilayah Ciamas Permai itu sudah menjadi milik aset pemerintah daerah Kabupaten Bogor, karena sudah berdasarkan berita acara penyerahan dari pengembang perumahan Ciper itu kurang lebih tahun 2011-2012 penyerahan menjadi murni aset pemerintah daerah melalui hibah. Jadi kewenangannya sepenuhnya itu dari pemerintah daerah. Nah, untuk pemanfaatan aset tanah pasum tersebut, pemerintah daerah Ciapus memohon untuk mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut seluas 5.500 kurang lebih seperti itu. Yang sekarang pembangunannya menjadi pembangunan polsek, pembangunan KUA, pembangunan BUMDes gitu. Dan sekarang yang baru lagi pembangunan apa yang ekonomi itu UMKM, nah, seperti itu, dan pembangunan yang lainnya. Jadi di sini perlu diketahui Bapak-bapak, memang di sini ada aturan tentang aset, baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak. Itu aturannya yaitu PP 27 tahun 2014. Nah, turunannya ke Mendagri, ke peraturan gubernur, terus turun ke peraturan pemerintah kabupaten. Jadi aset itu sebenarnya sudah milik pemerintah kabupaten dan yang dikelola oleh pemerintah desa seluas 5.500 yang sekarang sedang dimanfaatkan oleh desa, yaitu pasum peruntukan Danau Teduh. Nah, jadi Pinus Teduh, mohon maaf ya, Danau Teduh. Nah, Pinus Teduh. Nah, sebenarnya yang dimanfaatkan oleh pemerintah desa itu sudah berdasarkan permohonan pinjam pakai dari pemerintah desa ke pemerintah kabupaten. Itu memang sudah resmi. Nah, sekarang memang kewenangannya ada di pemerintah desa Ciapus. Jadi kalau memang pemerintah desa Ciapus mau membangun apapun di wilayah pasum yang berada di depan, ya di perumahan Ciamas Permai ini, itu memang sudah kewenangannya desa Ciapus. Namun demikian, sebetulnya memang perlu ada rekomendasi dari masyarakat, yaitu kita sendiri di perumahan Ciamas Permai. Ya, tidak serta-merta membangun begitu saja, apalagi ada bangunan-bangunan baru seperti itu. Ya. Kalau kita telusuri berdasarkan aturan, itu sebetulnya agak sedikit menyimpang. Nah, tapi saya belum tahu MOU-nya seperti apa. Kita ambil contoh sekarang, mohon maaf ya, pembangunan polsek. Nah, setahu saya pembangunan polsek itu melalui prosedur pinjam pakai.
Nah, sedangkan aturan aset pinjam pakai itu dibatasi waktunya Bapak Ibu, dibatasi 5 tahun sekali dan banyaknya 2 kali pinjam pakai itu. Nah, seharusnya kalau memang tidak ada miss atau kesalahan dari antara instansi polsek dengan pemerintah kabupaten, itu seharusnya memanfaatkan dalam bidang bangun guna serah. Itu yang sebenarnya, bangun guna serah atau bangun serah guna. Nah, bangun guna serah itu batasannya bisa 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan maksimal 20 tahun. Itu. Jadi kalau misalnya bangun guna serah, nah itu nanti tergantung MOU-nya polsek itu sampai kapan. Nah, berdomisili berkantor di Perumahan Mas Permai. Sesuai dengan MOU-nya, perjanjian itu yang begitu. Itulah bangun guna serah gitu. Setelah selesai, polsek ternyata punya gedung baru di wilayah entah di mana, itu menjadi aset Pemda. Nah, diserahkan ke Pemda. Itu setelah digunakan baru diserahkan. Itu seperti itu harusnya. Langkahnya bukan pinjam pakai. Kalau pinjam pakai itu 5 tahun ditambah perpanjangan 5 tahun, 10 tahun, dia 10 tahun harus angkat kaki Pak. Polsek itu. Nah, kalau tidak ada revisi, tapi yang mohon maaf, mudah-mudahan sih itu bukan pinjam pakai, tapi sepengetahuan saya itu bunyinya pinjam pakai. Seperti juga yang yang dimohonkan oleh Pemdes kita Desa Ciapus, itu juga pinjam pakai. Pembangunan jalan juga itu pinjam pakai. Nah, pembangunan KUA itu pinjam pakai. Jadi saya bingung, ini bukan kesalahan dari pemerintah desa atau dari kecamatan. Ini kelihatan ada miss dari pemerintah kabupaten di bidang bagian aset. Entah bagaimana, saya juga kurang begitu tahu prosesnya dan prosedur seperti awal bagaimana. Tapi menurut saya, karena mohon maaf saya menjelaskan ini, kebetulan saya membidangi di aset Bapak Ibu, di aset pusat dan daerah. Jadi setidaknya tahu alur dan prosedur seperti apa. Aset barang bergerak dan aset tidak bergerak. Kalau aset barang bergerak itu seperti meja, kursi, komputer, nah itu aset bergerak. Dan aset tidak bergerak itu tanah, bangunan, jalan, jembatan, irigasi. Nah, itu. Jadi itu sebenarnya pemahaman tentang aset. Kembali lagi, bila mana ada pembangunan baru, termasuk yang sudah berjalan itu pembangunan, itu prosedurnya memang harus ada rekomendasi dari masyarakat setempat tuh. Dalam ini perumahan Ciper, ya, baru dinagakiti oleh kepala desa, baru kepala desa kepada instansi yang akan merencanakan pembangunan itu sendiri. Jadi tidak semerta-merta membangun gitu. Desa sendiri tidak tahu, itu nggak mungkin. Gitu. Apalagi kecamatan. Nah, harusnya dari dasar itu masyarakat Ciper dulu tahu. Nah, rekomendasi kalau memang izin tidak terlalu ini ya, terlalu bahasa yang tinggi, itu rekomendasi ke desa itu. Ini beberapa bangunan kan sudah berjalan, tapi ya diusahakan yang nanti rencana mungkin pembangunan berikutnya, kita belum tahu nanti akan membangun apa di depan itu. Nah itu memang kita perlunya dibentuk paguyuban itu untuk kompak dan solid Pak. Ya, jadi tidak harus kita saling menyalahkan. Muncul ada kegiatan pembangunan apa di depan, rame kan itu. Kan ya sekarang udah koak atau provokator dan sebagainya gitu kan, untuk memas-manasi seperti itu. Jadi kembali lagi sekarang pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah desa sesuai dengan permohonan surat pinjam pakai kepada pemerintah Kabupaten Bogor itu seluas kurang lebih 5.500. Itu memang sudah kewenangannya desa untuk dikelola dan dimanfaatkan. Nah kemarin agak sedikit ribut, yaitu masalah Pinus Teduh ini sekarang mau diaktifkan kembali, ya seperti itu. Dan kemarin Pak Kades membangun sarana tambahan, yaitu pembangunan bangku-bangku dari cor, dari beton. Nah, itu bagus, tidak perlu dikomplain. Gitu, ya, tidak perlu dikomplain, ini ada izinnya, ini ada izinnya dan seperti itu. Itu sudah kewenangan desa, silakan saja. Gitu. Dan harusnya kita juga mensupport, gitu kan, karena di depan sendiri kalau memang ditata rapi sesuai dengan lingkungan, kita kan terbawa ikonnya bagus juga seperti itu. Kalau tidak tertib ya berarti kan kumuh nanti kelihatannya kan ke depan begitu.
kepala desa itu memang kita perlu support, kita perlu diramaikan. Teman-teman ini sebenarnya untuk supaya tahu nih Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW di paguyuban Perumahan Cipar ini, jadi mohonlah pemahaman dan pengertiannya. Jadi agak jangan terlalu mudah terpancing bahwa setiap ada permasalahan. Nah, kalau memang seperti kemarin ada contoh pembangunan billboard, itu harus 100% izin itu. Tapi saya tidak tahu kenapa Pak Kades sendiri tidak tahu dan tidak ada izin ke Pak Kades gitu. Saya tidak yakin sebetulnya itu Pak. Itu pasti ada. Tapi kemarin pernah dibahas di pertemuan pertama. Itu katanya ada ketua Pol PP ya dari kecamatan, warganya Pak Dede di RW 14. Itu yang merekomendasikan. Tapi saya sendiri tetap tidak yakin, mohon maaf ini ya. Ya mudah-mudahan saya salah, tapi mudah-mudahan juga benar bahwa setiap pembangunan yang berada di wilayah Desa Ciapus, khususnya di Perumahan Cipar, itu harus ada izin, rekomendasi dari masyarakat setempat, nah, baru ditindaklanjuti oleh pemerintah Desa Ciapus seperti itu. Nah, disinilah kami mohon Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dipercaya oleh masyarakat sebagai Ketua RT dan RW yang kita namakan sekarang paguyuban RT RW Secipar, itu untuk bekerja sama supaya kita solid, sepaham, ya, sejalan untuk menyelesaikan permasalahan. Yuk kita diskusikan sebagaimana kita supaya berjalan lancar. Jadi tidak ada satu dengan yang lain kita saling menyalahkan seperti itu. Jadi sebenarnya penting sekali Bapak untuk hadir pada hari ini ya. Tapi saya memang Bapak Ibu-ibu yang sebagai RT RW di paguyuban ini tidak menyempatkan waktunya. Saya ingin menjelaskan tentang pasos-pasos ini seperti ini. Kalau pasos itu kan pengertiannya sudah ada pembangunan seperti masjid, musola, posyandu, pos satpam, itu kan sudah dimanfaatkan ya. Nah, dan juga mohon kepada Bapak Ketua RT, RW itu yang memiliki wilayahnya ada pasum, khususnya pasum, itu segera dimanfaatkan saja Pak. Jadi jangan dibiarkan begitu saja jadi lahan mati ya, lahan tidur seperti itu. Usahakan dimanfaatkan dan bisa kerjasama dengan ibu-ibu ya untuk membangun tanaman-tanaman apotek hidup seperti itu. Iya itu Pak nih. Saya juga mohon kepada Bapak Ketua RT RW di lingkup Cipar ini untuk kerjasamanya nanti ke depan tuh menginventarisir pasum itu. Benar pasum, nah dari RW 14 itu berapa sih pasumnya, luasannya, RW 9 juga seperti itu. Nah itu nanti kan kita diskusikan ke depan. Kita harus apakan ini pasum kan seperti itu. Di RW 7 juga sama, di RW yang lain juga untuk memanfaatkan pasum itu. Jadi Bang nanti kita bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak luar Bu. Jadi beruntung sekali contoh di RW 14 Pak. Itu sebetulnya sudah masuk ke yang diserahkan ke Pemda Pak. Tapi karena memang itu mau dibangun gedung serbaguna, Pak Dede gerak cepat langsung membangun lapangan. Gitu. Jadi ya lebih cepat Pak Dede Ketua RW 14 membangun lapangan situ. Tadinya itu lapangan gedung serbaguna yang rencana dulu dibangun. Tapi akhirnya kami diskusi dengan Ketua Peduli Cipar, dengan Pak Adita Ade selaku koordinator Satpras yang dari 14. Beliau sering koordinasi dengan saya waktu saya masih dinas ya, masih aktif. Itu masalah aturan-aturan seperti apa. Akhirnya revisi bangunan gedung serbaguna bisa menjadi jalan betonisasi yang dari mulai depan sampai ke belakang masjid ini. Nah itulah sejarahnya. Dan sebagian lagi itu dibangun di betonisasi di daerah perbatasan Cikarang. Dulu hampir tidak akan terlaksana itu lapangan itu. Ya akan diserahkan semua ke wilayah di perbatasan Ciapus Cikarang itu. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa terlaksana dan sudah jalan sudah lumayan bagus di Perumahan Cipar ini, dan termasuk sekarang tindak lanjutnya juga berjalan dengan anggaran Samisade ya. Meskipun ya kegiatan fisiknya tidak begitu maksimal, tapi kita cukup alhamdulillah. Apapun kegiatan dari desa, anggaran berapa, fisiknya kita harus mensyukuri.
jangan kita keluhkan bahwa ini tidak sesuai visi, tidak sesuai ini, itu dan sebagainya. Itu karena memang kita ini ya diatur oleh pemerintah desa lah yang akan mengelola dan sebagainya itu. Meskipun ya banyak juga kita tidak sesuai dengan fisik seperti itu ya. Banyaklah kegiatan bukan di jalan sekarang aja, di wilayah kami juga di RW 7 begitu. Banyak yang kegiatannya tidak sesuai fisik, tapi kita tetap harus mensyukuri bahwa sarana prasarana pelan-pelan sudah mulai terbangun. Insya Allah sampai 2023 juga ini banyak prioritas untuk perumahan Ciper, karena memang itu prioritasnya bukan untuk di wilayah di perkampungan atau di luar Ciper, karena klasifikasi ya, jalan dan sebagainya itu tidak masuk di Samisade. Mudah-mudahan aja di pengembangan untuk 2023 ini Samisade kegiatan desa Ciatur bisa berlanjut untuk ke lorong-lorong ke dalam-dalam itu, jalan untuk pengaspalannya itu mungkin seperti itu. Sementara mungkin dari saya mohon maaf, mungkin Ibu juga belum kenal, saya Hendak Pratikno, Ketua RW 07. Dulu saya mendampingi almarhum Pak Hamid dari tahun 2011 sebagai sekretaris RW, dan beliau almarhum mangkat, saya melanjutkan JSK selama setahun setengah. Dan kemarin pemilihan RT RW baru, saya tidak mengusulkan dan juga saya tidak mencalonkan, tapi tidak termakai pena. Warga masih menginginkan saya untuk berlanjut. Padahal usia saya sudah cukup lumayan, 35 tahun, 36 tahun lah. Tapi terbalik. Ya, sudah di luar kardes sebetulnya. Tapi ya amanah dari warga, saya berlanjut saja. Insya Allah itu bisa menjalankan tugas dengan amanah masyarakat. Allah akan mengizinkan seperti itu. Nah, untuk itu kami kembalikan ke Pak Sekretaris, Pak Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa diskusi aja nanti masalah yang tadi saya sampaikan. Terima kasih Pak Andang, sekaligus sudah ikut Ketua Paguyuban RT RW Ciper atas penjelasan yang telah disampaikan. Berikutnya mungkin kita diskusi terkait dengan pasos-pasos yang ada di organisasi. Mungkin dari saya dulu ya Pak Andang ya. Jadi kita sharing aja. Di RW kita pasos-pasos itu ada di mungkin di wilayah RT 2 tadi ya. Jajaran sekolah sebetulnya lebih bersinggungan dengan RW 10. Kebetulan tadinya pada hari ini Popoli kan 10. Itu kebetulan sebagian itu di wilayah tadi RT 2 dari sekolah ke belakang. Terus dari belakang masjid ke belakang itu adalah bersinggungan dengan RW 10, mungkin sebagian dari RW 11 atau ya dan Bukunat ya di situ. Kemarin kita sudah mensterilisasi termasuk bubuk-bubuk yang ada di situ, yaitu Bapak Ale. Karena sebetulnya cukup alot juga kalau sudah bersinggungan dengan masalah perut Pak. Jadi kita harus pelan-pelan mensosialisasikan ke Pak Alex supaya beliau membongkar bubuknya sendiri. Akhirnya dengan pendekatan, alhamdulillah kemarin kita dengan tim Pak Denny, Pak Kontrol, saya dan Pak Alex sendiri itu semua bedeng itu habis Pak. Jadi kita sudah bersihkan, tinggal bagaimana kita memanfaatkan dan memaksimalkan tanah tersebut, pasung. Nah, saya tadinya berkeinginan sementara kita ratakan dulu supaya terlihat luas dan bisa anak-anak kita, cucu-cucu kita bisa menikmati halaman belakang tersebut gitu Pak. Nanti mungkin akan ada lanjutan untuk rapat secara dengan yayasan dan DKM untuk para ketua RW yang bersinggungan dengan tanah tersebut. Supaya bagaimana ini tanah sudah bertahun-tahun tidak dikelola dengan baik. Dan kemarin saya soal dengan Pak Toto juga bagaimana kalau kita bikin kelompok lintas RW untuk ketahanan pangan. Bagus saya bilang, nanti coba kita bikin kelompoknya Pak, tidak hanya sebatas RW gitu ya, mungkin lintas
Karena kan itu cukup luas sekali ya Pak ya, cukup luas sekali. Jadi kita coba bikin ini aja, nanti kita minta bikin proposal, terus timnya, progresnya apa, kita ajuin ke desa Pak. Karena kan sayang dana alokasi ketahanan pangan itu masa dikuasai di desa sana. Sementara Cipar ada yang dapat enggak? Selama ini kan enggak ada ya Pak ya. Ya itu aja mungkin nanti untuk pasuk-pasuk RW 9 dan mungkin yang di aliran kali itu juga kan kita sudah mendata siapa aja warga kita yang sudah menggunakan pasung, tolong dipelihara sementara, karena kan kita juga nggak mungkin ngusir ya Pak ya. Ini dibubar bagus juga, cuma kita menjaga jangan sampai yang ke depan artinya pasung yang masih ada segera kita kelola supaya jangan ada orang baru, beli rumah baru, ininya lahan depan masih luas. Nah, itu kejadian dengan keluarga saya itu Pak Ibrahim Mbak. Awalnya beliau tuh beli rumah karena di depan itu udah disiapin garasi, akhirnya dibeli. Itu jadi tanah yang depan kali itu menjanjikan, soalnya seolah-olah dia beli rumah ada halaman tanah depannya. Nah akhirnya kan salah kaprah kan. Iya gitu. Mungkin gitu aja, kalau nanti setuju nih Pak Toto, Pandang, mungkin RW 10 yang lebih ini nanti saya dengan yayasan akan mengundang kembali untuk memantapkan pemakaian dan memaksimalkan lahan pasung-pasung. Begitu kira-kira ya Pak. Mungkin dari Pak Toto ada. Terima kasih. Mungkin nambah dari Pak tadi itu rencana yang pasos atau pasung di Aris ini kita titik beratkan ke Peduli Cipar atau ke Arizin yang yayasan ya. Kira-kira kemana arahnya? Kalau seandainya nanti kita ada Paguyuban terus ada Peduli Cipar, tapi ada alternatif kedua untuk yayasan Arizin tadi kan ya. Kalau untuk Peduli Cipar kita mungkin bisa libatkan semua RW. Dalam semua RW itu katakan nanti saya punya anak-anak di situ karena saking luasnya dibikin balai Ciper, dibikin bangun joglo, nanti ada kegiatan hajatan apa di situ, apa sekarang di situ kegiatan kesenian apa juga semua bisa di situ. Tapi kalau nanti dikelola dengan yayasan ya kita mungkin yayasan juga semua Ciper juga ya yayasannya. Atau kawasan juga ada DKA sendiri, takutnya beda ini ya pengelolaannya gitu loh. Nah itu mungkin perlu dirembuk lagi seperti ini atau mungkin sebatas DKM aja saya karena fasilitasnya kan juga semuanya tadinya dari pihak kontraktor atau developer kan untuk yang tadinya dengan untuk sekolah itu melibatkan semuanya kepentingannya gitu. Tapi mungkin bisa dipelajari lagi maunya seperti apa masyarakatnya, apakah nanti sepihak dari semua terlibat atau hanya pengelolaan di yayasan Arizin atau Ciper itu nanti berdasarkan Ciper itu untuk awal yang daerah-daerah itu. Kemudian yang kedua pasus yang di pinggir kali ataupun di wilayah masing-masing ini kita tadi ada pikiran sebuah nanti nggak mungkin kita langsung musir gitu ya, artinya mereka juga bangun keluarga juga, tapi bangun juga kita juga nggak ke RW, nggak ngomong kan gitu. Misalnya kalaupun ngomong mungkin kita bisa kalau kan ada masukan mungkin, tapi ternyata sudah nggak ada masukan ke RW kan data sudah nggak ada. Nanti kan kita perlu apakah ada surat edaran kita sepakati bersama untuk perlakuan Ciper ini seperti apa, perlu dibahas lagi juga mungkin. Maksud saya itu biar nanti kita keluarga secara enak, secara pelan-pelan, karena dia juga melakukan cek gitu. Artinya kemarin saya dengar juga ada yang karena ada pensiun nanti mau berusaha gitu kan. Nah saya ini karena yang mau yang sudah jadi, nah yang pemilik pelanggan tuh karena dulu bangun keluar uang ya kan gitu. Nanti ada itu juga untuk menghindari itu mungkin ada kebijakan yang kita sepakat bersama dan nanti sosialisasikan ke masyarakat dan nanti juga sama tahu dan aturannya sudah tahu. Kalau mereka tetap mau ya tapi ada aturannya seperti apa gitu kan, berjalan sendiri ya. Artinya juga harus kita itu
yang rasa amin itu sama lah, dan harus nanti jadi diri sendiri harus itu. Kita jawab saja. Mungkin Pak bisa nanti yang saya sampaikan yang tadi yang pasung sebenarnya sih ini awal aja ya. Jadi kita menyatukan persepsi dulu antar ketua RW yang tadi dibilang Pak Toto, apakah pengelolaannya ini nanti ada di bawah Peduli Ciper atau memang di yayasan. Nah nanti itu pada pertemuan lanjutan mungkin nanti saya akan mengundang RW dan Pak yang sendiri yang nanti Peduli Ciper Pak, mungkin ini. Baik Pak Sohidi dan Pak Toto, pertama kita sedikit membahas masukan dari Pak Sohidi. Untuk pasung yang dipikir kali itu memang harus pelan-pelan dimasyarakat, khusus di internal masyarakat RW 09. Dan kedua, kalau memang itu sudah ada beberapa bangunan menjadi garasi, itu perlu dikoordinasikan lagi dengan pemilik garasi tersebut. Dan saya usulkan itu harus ada kontribusi ke RW. Itu kan pemanfaatan ya sekarang yang dikelola pasung di wilayah RW 09 itu sebenarnya sudah harus ada kontribusi ke RW 9 untuk yang pemanfaatan ke garasi itu Pak. Pasung yang kosongnya itu bisa dimusyawarahkan warga internal di RW 9 untuk dimanfaatkan sebagai apa nanti itu. Ya, terus untuk yang terkait dengan bersebelahan dengan RW-RW yang lain itu bisa didiskusikan. Kalau untuk tadi Pak Toto tentang masih ada pasung di sekitar Alijiri ya, dari belakang itu Pak ya. Itu kurang lebih berapa meter kalau nggak salah? Ada 1000 kurang lebih atau 500 lebih ya? Saya sih mungkin saran bahwa ini perlu dimusyawarahkan supaya ada hasil mufakat dengan paguyuban. Sekarang kita sudah terbentuk paguyuban RT RW dengan teman-teman Peduli Ciper, termasuk juga dengan teman-teman di yayasan. Nah, sedikit agak saya sebenarnya ingin sedikit meluruskan masalah organisasi di Alijiri ya sekarang dikelola oleh yayasan. Itu seharusnya yayasan itu tersendiri Pak. Nah, tidak mengelola Alijiri. Alijiri itu sebetulnya dia dikelola oleh DKM dan perangkatnya. Itu yang sebenarnya Pak. Jadi yayasan itu tersendiri dan mandiri Pak. Mencari dana sendiri, apa sendiri, terbentuk badan hukum karena itu Pak. Jadi sebenarnya tidak dikaitkan dengan pengelolaan Alijiri. Ini sih saran saya dan sepengalaman saya dibuat seperti itu. Jadi tidak tumpang tindih Pak antara pengelola Alijiri dengan pengelola yayasan. Gitu. Nah kalau memang hal juga bicara sedikit ya kita menyinggung masalah ambulan. Nah itu tinggal tanda musyawarah. Kalau memang berangkatnya dari ide Alijiri, itu kan dari masyarakat Pak. Itu Alijiri yang mengelola gitu. Karena kan untuk kesosialan ya, kematian dan yang sakit dan sebagainya yang membutuhkan jasa ambulan itu. Jadi yayasan harusnya mandiri Pak. Gitu. Dan mengelola dan mencari dana sendiri dan sebagainya, apa programnya, pendidikan Islam atau pendidikan madrasah dan sebagainya itu untuk yayasan. Nah jadi kembali lagi ke masalah pasung yang ada, itu saya setuju sebetulnya Pak untuk dijadikan gedung serbaguna paguyuban. Nah gitu. Jadi kalau memang itu insya Allah nanti kedepannya disetujui, hasil musyawarah mufakat, kita pelan-pelan membangun ya menjadi salah satu tadi sebagai gedung serbaguna atau pendopo lah seperti itu kita tata dan sedemikian rupa bisa dijadikan nanti dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan untuk acara hajat atau acara hari besar Islam, hari besar nasional dan sebagainya. Gitu ya. Termasuk juga tadi tidak secara langsung kan sekretariatnya paguyuban. Tapi kembali lagi kita memang perlu dimusyawarahkan dengan teman-teman di Peduli Ciper, khususnya paguyuban RT RW karena kan yang punya dasar kan di RT RW ini paguyuban ini. Mudah-mudahan paguyuban ini saya harapkan itu ada kekompakan ya, supaya solid ke depan itu seperti itu. Terus untuk pasung yang lainnya juga nanti Bapak sama seperti di RW 9 bisa dimanfaatkan itu didiskusikan dengan para ketua RT-nya dan warganya. Gitu. Kalau untuk pasar kan bisa nanti membuat gudang atau bangunan apa, nah itu juga dimanfaatkan untuk pasarnya.
seperti itu. Kalau pasumnya kita bisa dibangun. Karena saya juga belum tahu tuh status yang pasum di masjid itu, apa memang sudah seperangkat dengan wilayah di Alijri atau terpisah, nah, gitu. Kalau masih terpisah, itu lebih bagus kita segerakan, Pak, musyawarahkan, terus kita segerakan, kita, apalagi mudah-mudahan ada teman-teman donatur ya yang bisa lebih awal untuk menata itu, baru nanti bisa berjalan. Itu bisa dimusyawarahkan nanti baiknya ke depan seperti apa. Mungkin itu ya yang masukan dari saya. Nanti mudah-mudahan waktu ke depan kita adakan silaturahmi kembali untuk diskusi. Mohon nanti diagendakan sama Pak Sabidi apa yang direncanakan dan akan dibahas. Iya, pelan-pelan Pak. Kita kuasai dulu Pak. Jadi sebelum nanti mohon maaf nih, yayasan sudah akan mendahului dan merencanakan apa. Sebenarnya kewenangannya masih ketimbang kita selaku pemerintah. Tapi sementara yang juga nggak apa Pak itu nggak apa tapi bapak itu. Iya Pak. Batasnya. Magarinya itu makanya saya bilang kalau kita ada di sini jangan bersama dengan pasos mereka. Jadi kan satu Karjala itu kan masih ada pasosnya RW 10. Ada juga dulu pernah. Oh yang dari sekretariat. Iya, dulu pernah kita patok masjid, tanah masjid dicabut Pak. Jadi maksud saya, nah itu bukan masjid yang melasari, tapi ayo kita sama-sama supaya ini terlihat indah, nyaman gitu kan. Itu aja supaya kalau misalnya jadi lahan datar terus rumput, anak-anak dari sekolah itu bisa berlahan Pak mainnya. Jadi tidak hanya di luar masjid, protokan segala macam enggak gitu kan. Jadi tujuannya cuma itu aja. Sementara belum melaksanakan secara maksimal, agar waktu tidak maksimal jadi lapangan gitu kan. Jadi kan enak-enaknya cuma itu tidak mau itu warga yang di situ itu yang mereka tidak jadi seolah-olah dikuasai sama masjid atau yayasan yang lainnya. Warga 10 makanya bikin garasi. kayaknya nanti itu kita mengundang RW 10 Pak Peduli Cipta terutama Pak Yan Sri sama mungkin RW sama mungkin nanti RW 9, 11, 10, 7 yang sangat bersinggungan terutama RW 10. Nah tujuannya itu Pak, sekarang kan kita sudah sterilisasi sayang gitu, jangan sampai nanti istilahnya kita sudah sterilisasi timbul nanti Pak Alek bikin lagi di ujung sana, udah pindah di sini nanti pindah ke ujung pohon pisang misalnya. Kita nggak mau gitu Pak, jangan sampai ada lagi gitu kan. Dan sementara di tengah-tengahnya sendiri itu saya lihat sudah ada pembuangan sampah Pak dari warga, jadi kan kurang elok gitu kan. Nah kalau misalnya hari ini tidak ada misalnya belum kita berembuk, insya Allah sana bersama BKM dan yayasan akan agendakan kembali untuk masalah tersebut. Karena ini sebetulnya sudah bertahun-tahun Pak. Padahal kalau kita cuma hanya rapihin beresin, saya kira nggak susah-susah amat. Tinggal iya, misalnya walaupun toh pakai biaya, istilahnya kita kan ada rombongan RT RW terutama yang terdekat, ya bisa sebetulnya Pak, supaya terlihat ya rapi dulu. Sebetulnya pagar di masjid sudah ada biasanya. Bahkan ketika kita bertemu orang asing datang ke masjid, mereka bilang supaya rapi, keliling dulu aja di pagar. Nanti kalau misalnya yang punya parkiran di situ, mereka sendiri bisa masuk. Silakan masuk aja, kan. Kedepannya mau dikelola DKM atau itu untuk tujuan infak masjid, ya mangga, ya kan. Nanti kedepannya seperti apa itu. Itu aja sih. Jadi sebenarnya kita udah ini juga, nanti Pak Alek kan udah geser-geser terus tuh Pak. Dari depan yang kantor yayasan apa ya, Taiwan di situ dibangun geser ke belakang. Nah sekarang yang terakhir itu kemarin yang dekat rumahnya Bukangan kali ya, dekat di situ ya. Iya di situ. Jadi alhamdulillah sekarang Pak Alek juga bergaul. Tapi kemarin minta waktu rohani juga ke saya. Kita ngeluarin
inilah ini. Ya kita kasih karena kita juga Pak Alek juga sudah legowo untuk membuka kan, terus membersihin, tapi jangan sampai ini saya juga titip Pak, takutnya mereka ke arah yang dekat kali Pak, karena saya juga saya jagain ada 3 kolom Pak Alek, jangan dari masjid nanti pindah ke belakang, itu pasti mereka itu kali yang ada. Jadi dia resultasi juga tolong dijagain juga. Jadi agak kreatif. Dari lahan. Memang susah juga sih kalau bicara sama Pak Alek tuh selalu ngomongnya lo dulu atau gua dulu gitu. Karena dia menguasai daerah dulunya. Karena dia juga ya di belakang masjid juga memang kita akui juga sih. Alek posisinya apa? Di mana? Di Bukan warga. Bukan warga. Dia bojong ya Bu ya? Kurang. Alek itu sebenarnya dulu kan pernah dia cuma ngambilin ya sampah lah awalnya. Sampah itu dipakai yang makin kita jangan sampai jatuh sama Pak Alek lah, apalagi Pak Alek itu bukan warga di sini. sekarang nggak jadi, tapi dia ngambil pasir lah di kali-kali gitu, ngambil barang bongkok kan ini dia taruh di tempat kosong, lama-lama dia bikin satu bumbu kecil, lama-lama kan Dulu sebetulnya dia sering ajar Pak di Al-Hijri. Bagus aja juga saat ini beliau. Iya. Siapa yang lama, siapa yang baru, nah itu. Bagus Pak. Kalau dia ini aja, sempat waktu malam itu kita rapat, ada warga saya juga menanyakan status Pak Alek mau diapain. Ya saya bilang susah, karena bukan warga saya. Dan kita juga nggak bisa mengusir begitu aja. Mereka juga cari misalnya rezeki. Mungkin ada yang menempatkan Pak Alek dulu aktif dari situ. Nggak ada. Oh, berarti kalau itu punya hak kita untuk membatasi awalnya aktivitas Pak Alek itu. Ya awalnya tuh ajan, awalnya Cuma dia nggak ini di masjid juga tetap misalnya. Sekarang justru sampai depan Pak ya, Blok A. Dulu cuma sekitar wilayah RW Pak Toto 9, sekarang sampai depan malah. Kalau saya lihat malam kan jam 11, jam 12 masih ada kan. Nah saya juga nggak bisa istilahnya mau diapain ya, orang bukan warga kita juga, diusir juga kita juga nggak ada hak gitu kan. Ya selama beliau tidak mengganggu warga saya sih nggak masalah gitu sih. Ya cuma kita jagain aja, terutama yang dekat kali-kali tolong diperhatikan, yang ada lahan kosong namanya, tolong dijaga aja Bu. Soalnya itu juga udah ngincer-ngincer RT 3 itu. Dulu di sini ada juga Pak, di sini pinggir kali sini. Sekarang udah almarhum, udah meninggal jadi ambang menguasai itu bapaknya. Jadi intinya kita berikan aja pelan-pelan, ya. Sesuai dengan kita RT RW-nya punya wilayah, ya. Punya tanggung jawab wilayahnya masing-masing. Kita berikan aja Pak kesempatan di Pak Toto di wilayahnya. Ada sini kan atas nama ini ya Pak Guyuban ya, bukan atas nama RW 07. Kita atas nama kebersamaan Paguyuban Peduli Jawas Permai, khusus ketua RT dan RW. Itu RT kurang lebih jumlahnya 27 Bu ya, RW-nya 7 dari 34 kan. Kepemimpinan masyarakat di Cipar ini. Jadi segala sesuatu memang kita perlu didiskusikan. Khusus untuk Pak Alek sih sebenarnya perlu dibatasi sekarang ruang lingkup kerjanya itu supaya tidak nanti ada misi-misi lain kan seperti itu. Apalagi kan bukan warga dari sini. Makanya saya juga tadi kaget Pak Sandabi bilang kan siapa yang lama siapa yang baru. Nah itu kan saya tanya nanti warga saya mana gitu. Seperti itu nah. Jadi kita memang perlu nanti diagendakan untuk pertemuan berikutnya poin per poin apa nanti akan kita bahas sama-sama. Mudah-mudahan teman-teman RT RW nanti pada hadir. Nanti masalah waktu tempat kita minta kesediaan aja bapak-bapak khususnya ketua RW lah yang memiliki gedung serbaguna seperti posyandu seperti itu. Mari.
Ini Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua RW, Pak RT dan Ibu Kabar. Mohon izin, mungkin ada sedikit pertanyaan. Saya di Ketua RT 2 11 ada beberapa fase memang yang sebagian sudah dimanfaatkan oleh warga, sebagian lagi belum. Khususnya yang di sebelah rumah saya di Blok E307 itu kan ada fase. Dan memang dari Ketua RT yang sebelumnya Pak Usep Kuswanur itu tadinya memang fasum di sebelah rumah saya itu awalnya sih warga memanfaatkannya untuk menanam pohon pisang seperti itu lah. Tapi kemudian setelah itu agak terbengkalai, tidak terawat. Akhirnya kemudian atas inisiatif dari Pak RT yang lama, Pak Usep, itu kemudian dimanfaatkan saat ini untuk lahan parkir. Jadi ada dari warga RT 3 Pak Dadang itu yang kemudian memberikan kontribusi buat kas RT. Per bulannya ada sekian lah untuk masuk ke kas RT. Jadi tapi memang saya juga kemarin sudah bicara dengan beliau, dengan Pak Dadang, bahwa memang bagaimanapun itu tetap fasum. Artinya mobil beliau bisa dipakai di situ, tapi mungkin ada beberapa hari tertentu yang harus dikosongkan agar tidak ada kesan bahwa fasum itu didominasi oleh beliau, walaupun beliau memberikan kontribusinya dan beliau sudah setuju dan sepakat. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan yang waktu itu saya pernah tanyakan di grup Sapa Warga RT RW Desa Ciapus, kira-kira saya juga mencari-cari di Google mengenai peraturan untuk pemanfaatan fasum khususnya ini. Memang ada beberapa undang-undang tertentu yang saya baca, tapi tidak terlalu detail. Intinya di situ disebutkan di undang-undangnya bahwa itu tergantung kepada kesepakatan warga di wilayah RT setempat itu. Namun mungkin dari saya usulnya adalah kalau tadi ada beberapa rencana kita akan bukan lagi di periode waktu mendatang, harapan dari saya itu adalah kita bisa membuat semacam peraturan tentang pemanfaatan lahan fasum itu, dan itu akan jadi pegangan bagi semua ketua RT dan ketua RW agar jelas, dan juga nanti warga kalau melihat dari peraturan yang tertulis tersebut tidak ada salah paham lagi, karena mengenai fasum itu juga di wilayah RT 2 itu juga sempat ada salah paham warga yang ingin memanfaatkan lahan fasum itu, sehingga memang kelemahannya karena kita belum punya undang-undang tertulisnya atau peraturan tertulisnya itu yang membuat kita menjadi berasumsi saja, asumsi sekian-sekian. Saya juga pernah nanya ke Pak RW, ke Pak Toto juga, untuk yang fasum itu apakah ini mungkin konfirmasi kalau misalnya karena rumah saya kan di Hub posisinya di Jalan 7 dan di sebelahnya itu ada fasum, dalam kosong. Nah, apakah dari sisi waktu pembelian rumah dari BTN itu memang ada semacam biaya atau cas yang dikeluarkan yang dibayar oleh pemilik rumah yang punya Hub yang sebelahnya fasum itu, atau bagaimana? Saya nggak tahu persis Pak seperti apa. Kalau memang itu benar ada, kan memang seharusnya bagi warga di RT atau yang sekitarnya yang ingin memanfaatkan fasum kan setidaknya memberitahu pemilik rumah yang di sebelahnya ada fasum begitu ya, karena tadi ada biaya yang memang dikeluarkan ketika membeli rumah itu di Huk atau di sebelahnya fasum. Nah, saya belum tahu seperti apa, karena memang beberapa kali misalnya ketika fasum di sebelah rumah saya itu dimanfaatkan, itu kan koordinasinya oleh warga kemudian dengan ketua RT, tapi ketua RT yang lama memang tidak bicara dengan saya yang di sebelah fasum itu. Nah, itu sebenarnya seperti apa sih? Mungkin ada pencerahannya begitu. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita bisa langsung saja ya untuk diskusikan masalah pasum di wilayah Pak Iwan. Itu sebetulnya memang sudah ada Perdes Pak tentang mengatur tentang aset, tentang terkait dengan pasumnya aset, dan tentang nomor Perdes nomor 12 kalau nggak salah ya. Jadi sampai saat ini ya belum ada yang berani mencoba sebetulnya dari kita bersukai ketua RW kita yang namanya saya menanyakan ini masalah konsumsi sebelah nah itulah muncul ini sudah berbagi ada juga yang sudah diungkapkan karena yang menjelaskan langsung itu dan itu nah itu tapi semua tidak ya di luar kewenangan pemilik rumah kita pada masing di samping itu bersama-sama warga sekitar dalam ini daerah pemilik rumah di sebelah jadi ini tes. Baik, kita lebih sempurnakan tadi masukan dari Pak Iwan. Dari peraturan desa dari Perdes nomor 12 juga sudah ada untuk mengatur masalah pasung. Cuman nanti insya Allah kita paguyuban kalau sudah guyub kita buatkan tentang tata cara atau pengaturan masalah pasung dengan didasari dari Perdes itu sendiri. Jadi kita tidak menyimpang dengan hukum-hukum atau aturan-aturan yang ada, karena Perdes sendiri juga akan mengacu kepada Perbuk nomor 11 dan Perbuk nomor 31 tentang RT RW dan tentang lingkungan itu sendiri. Nanti mudah-mudahan Pak Santibi kita dengan teman-teman kita menyusun untuk tata cara pengaturan pasos-pasung di lingkungan Ciper. Jadi supaya tidak ada penguasaan khususnya dari rumah yang memiliki di depo itu karena pasungnya tanggung ya luas tidak kan gitu, sedikit juga lumayan besar gitu kan luas juga itu dimanfaatkan. Nah, warga kan tidak terlalu detail untuk menanyakan itu, tadi lama-lama kan dimanfaatkan sama pemilik rumah terdekat dan dibuatkan gudang, dibuatkan apa dan sebagainya, banyak contohnya yang sudah berjalan pasung-pasung itu. Jadi pasung yang berada di lingkungan RT RW itu harusnya dimanfaatkan oleh masyarakat setempat pasung itu. Jadi tidak khusus untuk individu, dimanfaatkan untuk individu. Yang tadi yang sudah berjalan masalah untuk dibangun garasi itu bagus Pak Iwan. Kalau memang tadinya harus komit dulu dengan yang akan menggunakan atau memanfaatkan supaya ada kontribusi kepada pengurus. Itu tambahan-tambahan untuk, karena kan kontribusi itu kan juga untuk kepentingan masyarakat di lingkungan itu sendiri yang dikelola oleh para pengurus kan seperti itu kan.
Tapi dengan catatan bila mana nih itu akan bisa dimanfaatkan atau musyawarah mufakat warga akan dibuat apa. Nah itu harus legowo, yang tadinya dibuat gerasi harus bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Oh, lahan parkir ya, lahan parkir ya untungnya tidak dibangun ya. Kalau di RW 9 kan sudah pada dibangun itu gerasi itu, sudah ada kapsaun dan sebagainya, ada temboknya, kalau ini penuh lah. Itu juga perlu dikondisikan Pak Santibi itu. Jadi nanti masalah aturan kita Pak Guyuban akan menyempurnakan atau menindaklanjuti dari aturan Perdes itu sendiri Pak nomor 12. Mungkin yang lainnya apa ya tadi Pak? Jadi pemanfaatan Selama ini ya pemanfaatan fasum untuk ada kontribusinya ke kas RT itu berarti boleh ya? Boleh. Karena itu sudah berjalan gitu. Iya, sudah berjalan karena saya sih melihatnya daripada mobil warga itu diparkir di pinggir jalan, kan lebih baik dia parkir di fasum. Cuma karena ini namanya fasum, fasilitas umum ya ada kontribusi buat RT, kemudian juga tetap pengaturan parkir mobilnya itu tidak setiap hari. Jadi ada hari tertentu saya bilang harus dikosongkan agar kesannya tidak didominasi oleh warga tersebut. Gitu. Jadi warga lain maksudnya bisa juga parkir di situ. Hanya saja karena beliau memberikan kontribusi buat RT dan juga beliau merapihkan fasum itu, berarti prioritasnya ya beliau karena beliau yang memberikan dan merapihkan fasum itu. Itu aja sih Pak. Jadi mungkin sedikit ditambahkan, mohon maaf Pak Leda, untuk pertanggungjawaban terkait dengan kontribusi itu kan nilai ya, uang sensitif sekali. Jadi itu harus ada pelaporan nantinya dari pengurus kepada masyarakat. Jadi supaya tidak seujon Pak, karena kan, ini ada masukan buat ke RT atau ke RW dan sebagainya kan seperti itu. Jadi tetap itu harus tertib laporan keuangan. Minimal 3 bulan sekali daripada ketua RT, khususnya RT yang memiliki warga. Kalau RW kan sebagai koordinator Pak, sebagai gitu, tapi tetap koordinasi dengan RW. Nah, para ketua RT itu mungkin yang bisa menertibkan Pak supaya kita nih RT sebagai pengurus tidak salah langkah atau melanggar dari payung hukum seperti itu. Jadi intinya ada pelaporan pertanggungjawaban masalah keuangan, karena keuangan itu kan akan dimanfaatkan untuk masyarakat setempat juga. Mungkin itu Pak Iwan. Enggak Pak, betul. Oke Pak Iwan mau nambahin aja. Jadi untuk fasum atau fasos yang artinya di sebelah warga atau yang dipakai seperti parkir gitu ya, itu sebenarnya kalau kita lihat dari waktu pembelian itu di sana ada tertera bahwa depan kanan kiri yang berhadapan langsung dengan fasum itu kita dicas. Waktu itu di sana 250.000 Pak, per orang atau per kakak yang ketempatan itu. Mungkin bisa dilihat ya, mungkin bisa saya carikan kalau misalnya masih ada filenya yang waktu pembelian itu. Nah, kalaupun nanti kedepannya kita akan maksimalkan atau kita gunakan untuk seperti tadi mau ada ketahanan pangan seperti mau apa tuh hidup atau hidroponik. Nah, mungkin ada jalan atau solusi. Kita juga punya masing-masing kan ada ada lapangan badminton atau voli ya. Itu kita perbaikin, kalau memang kita pusatkan di sana untuk mobil-mobil yang istilahnya nggak ada parkiran. Nanti kita perbaikin lapangan badminton atau voli yang segitu lebar untuk parkir orang yang istilahnya nggak ada garasinya atau mobilnya lebih lah dari itu, mungkin bisa kita itu nanti. Kalau memang kita akan maksimalkan pemanfaatan lahan fasum yang ada di sekitar kita, mungkin itu masukan dari saya Pak. Seperti juga yang tadi itu udah kita parkirin aja, dia mau parkir ya ke dalam gitu aja. Itu aja Pak. Betul Pak, memang perlu ditata kembali fasum khususnya ya. Dan pengurus harus bisa memanfaatkan untuk kepentingan masyarakat atau warga setempat. Sebaiknya memang bisa dibuatkan kalau misalnya ada fasum-fasum nganggur, itu juga bisa dibuatkan untuk parkir gitu. Kalau memang ini kan parkir itu juga nanti bisa dimanfaatkan untuk lapangan main tenis meja atau untuk lain dan sebagainya untuk itu.
Meskipun nanti warga sendiri yang membangun atau yang memplester itu karena memang punya kepentingan untuk menaruh kendaraan, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk dimanfaatkan oleh warga itu sendiri, Pak. Memang perlu penataan kita pelan-pelan dari bapak-bapak ini, teman-teman kita RT RW untuk penataan PASUM khususnya. Itu kalau PASOS kan memang sudah pelan-pelan terbangun ya, pasar sosial itu. Ini PASUM khususnya. Dan kebetulan memang PASUM itu kewenangannya ada musyawarah mufakat di masing-masing wilayah, Pak, RT dan RW gitu. Ya memang dalam ini Perdes mengatur masih di dalam pertanggungjawaban desa. Tapi yang ada di wilayah kita manfaatkan. Makanya saya mengajak Bapak RT RW, yuk kita sama-sama manfaatkan PASUM yang ada ini. Nah, kalau yang terkait dengan pemanfaatan warga sekitar untuk digunakan garasi dan atau sebagainya, itu ada kontribusi itulah kita juga harus dapat dipertanggungjawabkan seperti itu di keuangan RT atau RW-nya, mungkin itu. Dan mudah-mudahan sih RT RW ini ada waktu pelan-pelan menginventarisir luasan-luasan PASUM itu dan wilayah-wilayahnya. Itu saya juga di RW 7 sedang pelan-pelan juga. Kebetulan RW 7 tidak ada PASUM. PASUMnya itu ya sekarang udah jadi Laguna, lapangan serbaguna yang saya ciptakan. Itulah gara-gara Laguna, Pak, saya jadi ditodong kembali jadi RW. Keberhasilan itu selama 11 tahun RW 7 lapangannya dipakai parkiran, Pak. Nah, warga menanyakan semua, kita tidak punya lapangan dan sebagainya. Saya dengan memberanikan diri, modal 7 juta dari bantuan desa. Gitu. Saya bagaimana caranya, meskipun sebagai tidak semuanya ketua RT mendukung, gitu kan, dengan alasan berbagai macam lah seperti itu. Tapi saya dengan niat, alhamdulillah Laguna terlaksana, Pak. Gitu. Kurang lebih hampir 3-4 bulan. Lapangan serbaguna itu memang sudah ada sebelah kiri poli, sebelah kanan badminton, terus futsalnya juga itu kurang lebih luasnya 531, Pak. Dan ketebalan itu 7 cm sampai dengan 13 cm ketebalan coratnya itu. Dan menghabiskan anggaran kurang lebih sekitar 50 juta, 40, sekian, 48, sekian. Jadi dari swadaya masyarakat kurang lebih sekitar 25 juta. Dan saya mencari anggaran di luar ya lumayan sekitar ada 12 jutaan. Saya punya mitra-mitra teman gitu yang mau membantu berupa material atau berupa tes. Tapi alhamdulillah dengan modal 7 juta ketimbang RW yang lain besar-besar dari bantuan dari desa. RW 8 itu 25 juta untuk lapangan. RW 14 itu periode juga sama 25 juta. Hanya RW 7 yang 7 juta. Mungkin RW 11 yang belum kan seperti itu ya. Jadi itu nanti dibuatkan aja, Pak, dari Musdes dan Musdes itu. Mudah-mudahan para ketua RT menyampaikan usulan-usulan dari lampiran yang sudah ada untuk Musdes dan Musyaembang untuk anggaran apapun di desa itu untuk pembangunan sarana prasarana supaya ada lebih agar lebih berjalan lagi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mungkin nanti kita kembalikan kepada sekretaris. Pak Denny, saya ada masukan? Sekretaris. Pak Yonan mungkin? Nanti ibu-ibu juga silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur sih kalau masalah ini pernah saya dengar dulu ya waktu masih zaman tahun kalau nggak salah sekitar tahun 2017-2018 sejak pembangunan yang polsek gitu kan. Jadi jujur saya ngikuti, tapi karena saya bukan pengurus, saya hanya mengikuti berupa RT waktu saya. Sekarang sih gini aja, Pak, saya juga yang terdekat lah, misalnya di daerah saya, di rumah saya itu ada HUK itu tadi itu awalnya ada ibu yang di situ yang memelihara kemudian tanaman-tanaman obat gitu kan. Kemudian meninggal si ibunya. Kemudian yang kemudian mengurus berikutnya ini tidak diurus, yang ada dibabat semua. Sementara kita yang memanfaatkan jadi bingung gitu loh. Ini sebenarnya bisa kita manfaatin nih yang tentang beberapa ibadah. Tapi karena ini masalahnya gimana caranya gitu loh. Sampai sekarang kayak gokar aja tuh kan di situ tuh. Nah, betul. Artinya kan perlu ada semacam definisi. Definisi ini PASUM, ini PASOS gitu kan.
Nah itu oke. Sebenarnya harusnya ada turunan ini ya, peraturan hukumnya yang ada gitu. Nah atau kita bisa ngambil dari set plan dari perumahannya gitu. Nah, cuma persoalannya kan rata-rata di sini adalah, terutama di belakang-belakang sini, adalah para pendatang-pendatang baru. Saya walaupun sudah 11 tahun tetap masih dianggap pendatang karena masih ada yang lebih senior gitu. Ya, artinya itu masalahnya gitu kan, karena seperti itu gitu. Jadi menurut saya sih mungkin benar. Jadi memang yang harus kita lakukan pertama kali adalah inventaris dulu lah, inventaris berapa meter, dokumentasikan setidaknya yang bisa dimanfaatkan kita bisa kelola, yang sudah tidak dimanfaatkan orang minimal lah kita bisa meminimalisir untuk langkah-langkah berikutnya bagaimana ya tadi gitu kan, hal-hal seperti itu. Nah kemudian yang kedua sebenarnya gini, lagi soal dasar hukum ya. Kalau yang saya tahu polsek saya tahu banget waktu itu karena itu lebih karena janji politik Pak Rahmat Yassin langsung, dan itu proses sangat cepat. Ya, prosesnya sangat cepat. Itu saya tahu proses sangat cepat. Hanya dalam waktu nggak berapa bulan tiba-tiba polsek yang dari Cibalabung pindah ke situ gitu. Itu sih sudah bukan kekuasaan kita gitu. Cuma maksudnya begini. Ya tadi yang saya awal, bagaimana caranya RT RW di sini tuh punya semacam kekuatan lah ya, artinya surat edaran minimal dari ada gini, secara fisik ini adalah pemerintahan desa, aset Pemda yang kemudian diserahkan kepada desa. Nah kemudian yang jadi persoalan kan fasum-fasum ini tidak tersertifikasi. Tidak tersertifikasi dan siapapun bisa mengelola. Nah ini sebelum artinya bukan oke lah, minimal kita bikin semacam yang tadi benar inventaris, kemudian kita dokumentasikan dan kita buat misalnya tolak hook A nomor sekian hook B, jadi nanti kita semua tuh ada dokumentasi berikut dengan luas tanah segala macam dan foto-fotonya, dan ini bisa menjadi buat warga itu sebagai dokumen dan juga peringatan lah, karena karena yang saya khawatirkan kan tadi yang kemarin saya juga sempat hampir mau beli rumah di blok D30 dan di Sungai, sama bloknya saya dijanjikan depan Pak bisa dipakai apa saja gitu. Nah hal kayak gitu kan akan menyesatkan, kemudian juga berikutnya ya tadi pemanfaatan dia. Habis kali dia nggak bisa. Oh ngecas. Intinya itu aja sih, mungkin intinya itu aja. Saya berharap sih bahwa Pak mungkin dalam dulu mungkin internal dulu di wilayahnya mendokumentasikan, kemudian hasil dokumentasi tersebut dibawa ke Paguyuban. Jadi pada saat Paguyuban itu bukan jadi ngobrol dulu dan ke belakang masuk kita. Jadi artinya pada saat nanti dapat Paguyuban, RT RW itu sudah memenuhi inventaris dan mendokumentasikan, baru kita teruskan di situ gitu kan. Artinya ada yang beberapa yang bisa dikerjasamakan, memang ada beberapa yang itu memang wilayahnya. Mungkin itu aja sih saya saran dan masukan saya. Baik Pak Sekretaris ya, kalau begitu memang langkah awal kita perlu menginventarisir dan pada RT RW menginventarisir kasus-kasus di wilayahnya. Persis tadi dilengkapi dengan dokumentasi dan sebagainya untuk mendata wilayah-wilayah di mana saja posisinya pasung itu. Dan di pihak perhubungan nanti juga akan menyempurnakan Paguyuban nanti insya Allah akan menyempurnakan sebagaimana Perpres nomor 12 tentang aset
wilayah perumahan dan khususnya di wilayah RW, karena pemanfaatan itu kewenangannya ada musyawarah mufakat di wadahnya itu sendiri Pak, di wilayah. Jadi itu tadi kembali lagi perlu dilakukan inventarisir, ada aset fasum di wilayah sendiri, saat di posisi mana, lokasinya, termasuk dokumentasinya. Itu sebagai kelengkapan nanti penyempurnaan di aturan PRDS itu sendiri. Jadi nanti langkah KCRS sudah punya dasar hukumnya itu, dasar dari penyempurnaan PRDS terus kita sempurnakan menjadi dasar langkah paguyuban di lingkungan Cibarengko itu sendiri Pak. Mungkin itu yang ini ya, yang utama itu. Dan mudah-mudahan juga nanti itu supaya pemahaman bagi warga lingkungan bahwa kita sekarang sudah bisa menyaksikan pemanfaatan pasos-pasos, khususnya pasos. Mungkin itu ya Pak yang ini kan. Mudah-mudahan nanti teman-teman Bapak RT RW di paguyuban kita bisa sama-sama diskusi musyawarah untuk menyusun menertibkan yang khususnya yang hari ini kita bahas pasos-pasos itu sendiri. Di pertemuan berikutnya nanti kita bisa diberikan, tapi langkah awal mulai dari sekarang lah sebelum kita yang berlanjut ke pertemuan berikutnya. Jadi sudah berjalan pada RW 7 dan sudah meskipun RT nya tidak berjalan, saya RW sendiri juga jalan aja. Saya sudah minta bantuan ke RT, tolong dimengarisir. Tapi saya tunggu dari hari ke hari, minggu ada, ya tidak jalan ya. Mau nggak mau saya jalan sendiri aja, pakai saya foto, saya hitung wilayahnya seperti itu. Karena memang banyak yang kurang lebih sekitar 10 sampai 20 meter bersebelahan dengan rumah pemilik itu, persis itu dimanfaatkan full sama pemilik rumah terdekat itu. Malah sampai membuat sepiting di situ Pak. Membuat sepiting dan dibakar. Coba bayangin kalau itu dikuasai sama pengurus, nah apa perlu dibongkar tuh sepitingnya seperti itu. Jadi udah Kalau ada dosa namanya extra bed Pak. Jadi di sini betul-betul diharapkan kepada para ketua RT RW ya memberikan kebijakan ya, sekaligus nanti juga akan memutuskan karena kebijakan kan ada di tiap pengurus menjelaskan kepada warga itu sendiri yang memanfaatkan pasir, tata, dan perkabuan. Tapi insya Allah nanti kalau sudah diinventarisir, terus kita juga sudah menyusun aturan-aturannya, yang mudah-mudahan warga nanti paham dan kita juga melangkah ada dasar-dasar memberikan pemahaman kepada warga. Mungkin itu ya Pak Sekretaris kita tunjukkan. Jadi mohon maaf yang saya jadi kayak apa ya narasumber ya. Tapi kita berbagi pengalaman apa? Berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Kebetulan memang saya membidangi di bidang aset di kementerian saya selama saya bertugas. Pasalnya saya punya sedikit ilmu saya terapkan di wilayah lingkungan itu sendiri. Mungkin ibu-ibu nih tentang organisasi jangan terlalu ini menurut saya jangan terlalu kaku dan terlalu monoton berfokus kepada satu kegiatan saja. Nah, yang tadi saya sampaikan kepada ibu-ibu ini tambahan ya. Nah, untuk pembentukan PKK wilayah di RW itu tidak ada larangan dan tidak ada aturan yang melarang itu. Nah, silakan saja memberdayakan PKK ibu-ibu ya di luar posyandu. Posyandu tetap masih satu hidup dengan PKK. Tapi kan ada kegiatan Pokja 123 yang perlu diaktifkan. Itu tujuannya untuk mengaktifkan ibu-ibu. Kebersamaan saya bersilaturahmi manfaatkan gedung ini ya. Gedung PKK, gedung posyandu dan gedung serbaguna di sini seperti itu. Jadi nanti ada kegiatan ibu-ibu yang aktif di bidang ekonomi, ibu-ibu yang aktif di bidang pendidikan, diberdayakan di sini. Nah seperti itu. Nggak apa-apa membantu jadi PKK wilayah. Ada strukturnya bu, struktur PKK terbuatnya siapa, kader bendahara, nah, normal seperti struktur yang ada yang umum. Terus juga Pokja 123 juga itu ada ketua sekretaris dan bendahara. Salah satunya di Pokja 4 itu posyandu tentang kesehatan dan lingkungan hidup dan seperti itu kan. Nah karena posyandu ini SKK dulu dengan Kemenkes ya, dan itu dianggarkan apa pertanggungjawaban anggaran itu SK terbuka SK dari pemerintah desa untuk dipilah atau dikeluar dari PKK membentuknya struktur organisasi posyandu
ketua, sekretaris, bendahara, dan kader-kadernya. Fungsinya apa di situ? Itu sudah memang program dari pemerintah. Bukan berarti PKK tidak diaktifkan, dan PKK bukan hanya sebatas minimal sampai dengan desa. Gitu. Jadi RW pun bisa membentuk organisasi PKK wilayah. Ya, mengaktifkan yang 3 kader itu, 3 objek maksud saya, bukan kader, 3 objek. Jadi itu seperti itu. Saya juga sudah bentuk PKK di RW 7. Bu Hamid tetap itu sebagai andalan RW 7. Ketua, Posyandu dan perangkatnya itu ada Bu Risma, wakilnya, ada bendaharanya Bu Edi, Bu Sabi dan ada kader yang lain. Tetap itu sebagai andalan kami di RW 7 kami sudah berjalan. Ya. Nah, ini PKK-nya inilah saya aktifkan kembali. Alhamdulillah sudah ada 3 pertemuan. Di PKK itu memang kebetulan dipimpin sama istri saya sendiri juga karena punya pengalaman waktu di Pilajomas memimpin di PKK, dan di situ membentuk ada PAKMUD segala macam, terus ada perkembangan ekonomi. Ibu-ibu ini bisa apa? Oh, bisa membuat ini, buat itu untuk perkembangan perekonomiannya, jualan ini, jualan itu dan sebagainya. Apa keahlian ibu-ibu? Nah, di kesosialan, kerohanian. Nah itu diadakan pengajian rutin misalnya tiap hari Jumat, gitu kan, di gedung Serbaguna itu. Dan kegiatan lain-lainnya di Pokja itu. Ya. Saya juga pernah mendengar miris ya PKK desa itu tidak aktif. Itu menurut staf desa yang bicara dengan saya. Itu kenapa RW di desa sendiri PKK tidak aktif dan menonjol itu siapa gitu. Nah situlah saya tuh ingin mengembangkan ibu supaya ada aktivitas dulu. Bukan berarti ini tidak menyalahi aturan. Kalau memang ini RW 11 mau dibentuk, nanti monggo terserah ibu, dan di sini ada penanggung jawabnya ketua RW, ada strukturnya jelas. Saya share ke teman-teman di RW, ini RW juga sedang membentuk seperti ini. Saya buatkan papan nama di depan, gedung Serbaguna, PKK dan Posyandu. Dan tupoksinya kita sudah disampaikan. Nah, memang istri saya yang menangani itu, saya support istri supaya semangat dan mengajak ibu-ibu yang lain supaya beraktivitas di situ. Jadi ada kegiatan, intinya itu saja dimasukkan bagi saya. Mungkin itu bukan kegiatan yang lainnya. Terima kasih Bapak. Kenapa Ibu? Mau banget? Tidak ada. Sementara tidak ada. Tapi sudah dipahami dan terima kasih. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, berhubung waktunya sudah menjelang siang, sudah tidak ada lagi pembahasan yang kita bicarakan, maka rapat atau musyawarah RT RW sejuta ini kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Toto, yang ibu-ibu yang sudah menyediakan waktu dan bersama kopi-kopinya Ibu ya. Semoga apa yang Ibu lakukan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buat PPD itu tidak harus katakan bahasa pemahamannya ya. Tapi kalau misalnya kita